Oke guys, welcome back to Expro Official, the House of Automotive Content. So, hari ini bersama gue Bill, kita lagi ada di dealer Daihatsu Karisma Sentosa dan gila, hari ini senang banget karena kita sudah ada bersama Daihatsu Rocky 1000cc Turbo dan ada Daihatsu Rocky 1200cc NA atau non-turbo, natural aspirated ya teman-teman. Senang banget bisa ada di dua mobil keren yang kece hari ini. Dan sebelum gue lanjut, gue cerita sedikit teman-teman. Jadi Daihatsu Rocky ini merupakan salah satu mobil yang gue ngebet banget harus ada di konten Expro Official. Kenapa? Di balik sekitar tahun 2019 lalu, kita itu pernah dikasih dari Daihatsu untuk bikin video all new Terios dan all new Sirion. Nah, di waktu itu dari dealer sudah kasih clue-clue sedikit nih teman-teman bahwa akan ada yang spesial dari Daihatsu dalam waktu dekat. Nah dari situ, selesai dari situ otomatis gue langsung tanya-tanya dan memang informasinya belum bisa disebarkan ya. Akhirnya gue browsing sendiri tuh. Gue browsing sendiri, gue cari info sendiri untuk mengetahui apa sebenarnya yang akan launching. Kalau kita bicara sebuah mobil yang akan di launching di Indonesia, 1 atau 2 tahun sebelumnya itu sudah dipamerkan di negara asal. Nah jadi gue cari info beberapa influencer otomotif yang gue kenal maupun yang nggak gue kenal, mau cari tahu info seputar mobil ini. Akhirnya gue dapat jawaban bahwa akan ada Daihatsu Rocky di Indonesia, tapi belum tahu tahunnya. Nah, 2020 belum ada, 2021 baru hadirlah Daihatsu Rocky ini beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Nah, begitu masuk Indonesia, gue itu langsung WA semua teman-teman di dealer Daihatsu sampai mereka bosan kayaknya. Gue WA tanya, kapan stok di Manado? Kapan stok di Manado? Tapi memang dari mereka akhirnya begitu sampai ke Manado agak susah katanya. Unitnya untuk direview agak susah karena biasanya langsung diambil customernya. Ya sudah, jadi dari situ gue udah nggak, carilah berarti di tempat lain. Cari-cari info, tiba-tiba beberapa minggu yang lalu gue datang ke dealer ini untuk servis dan gue lihat terparkir Daihatsu Rocky berbagai tipe, berbagai warna ya. Itu langsung gue tanya ke bagian office-nya apakah bisa ada di konten kita, dan hadirlah gue hari ini di dealer Daihatsu untuk bikin video kedua mobil kece ini. Oke, kita mau mulai yang mana nih? 1000 atau 1200? Mungkin sudah banyak yang sudah review mobil ini karena sudah di launching beberapa bulan yang lalu, tapi menurut gue lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, jadi untuk yang satu ini kita lebih bahas perbedaan teman-teman. Jadi perbedaan 1000cc turbo dan perbedaan 1200cc NA. Okay. Nah, mesin ini sendiri berkode 1KR VET, di mana sebuah mesin inline 3 silinder ya. Jadi mesin compact, tidak sebesar yang biasa dikeluarkan oleh Daihatsu inline 4. Ini inline 3 silinder dengan turbo DOHC double VVT-i ya. Dan menghasilkan tenaga kedua roda depannya 96 sampai 97 horsepower. Tapi torsi dari mobil ini yang sangat wow ya, karena dia punya turbo, jadi bisa menghasilkan torsi yang cukup besar teman-teman. Torsi mobil ini ada di 144 Nm. Dan itu untuk mobil 1000cc, itu besar teman. Ya, 3 silinder berturbo. Sedangkan transmisinya sendiri seperti biasa ada manual dan juga ada CVT. Ya, nanti kita lihat sebentar di interior. Oke, itu 1000cc. Sedangkan yang 1200 ya, 1200 ini punya mesin tidak ada turbo, NA, natural aspirated ya. Tapi dari sisi mesin sendiri berbeda dengan ini karena ini 1KR VET, kalau yang sana WA VE kode mesinnya. Sama-sama inline 3, sama-sama 3 silinder, berpenggerak roda depan, sama berpenggerak roda depan juga. Dual VVT-i, DOHC. Power yang dihasilkan mesin 1200cc itu cukup besar perbedaannya kalau kita bicara di torsi. Tapi kalau di horsepower hampir sama, sekitar 96, 97 atau 98. Tapi torsinya cukup jauh teman-teman. Jadi non-turbo ini menghasilkan tenaga di sekitar 114 Nm. Selisih 30 Nm teman. Nah, riset dilanjutkan kembali ke power yang bisa membawa mobil ini melaju. Dites lagi dari 0 sampai 100. Beberapa media otomotif di luar sana mengetes 1000cc turbo ini bisa mencapai waktu dari 0 sampai 100
sekitar 11,3 atau 11,4 detik. Sedangkan 1200 cc NA ini dia menghasilkan 0 sampai 100 itu di waktu 13,8 detik. Cukup terpaut jauh kalau kita bicara di dunia balap. 3 detik itu jauh, teman-teman. Itulah power dari turbo yang menghasilkan akselerasi yang lebih baik dibandingkan 1200 cc NA ini. Tapi pengetesannya belum sampai situ, teman-teman. Karena kalau kita bicara power, kita harus bicara efisiensi bahan bakarnya. Media otomotif di luar sana sudah mengerjakannya untuk kita ya. Untuk kita, akhirnya kita tinggal lihat data saja. 1000 cc turbo ini bisa menempuh 1 liter ke sekitar 16 sampai 17 kilo. Bisa lebih, bisa kurang karena berbagai media otomotif memiliki cara pengetesan yang berbeda. Berbagai tes dilakukan di cuaca yang berbeda, di jalan yang berbeda. Jadi banyak hal yang mempengaruhi itu. Tapi data yang kami dapatkan paling mentok 1 liter 17 km. Sedangkan 1200 cc. Jangan lupa teman-teman, sama-sama dual VVT-i DOHC. 1200 cc turbo ini bisa menempuh 1 liter sampai 24 sampai 25 km. Jauh ya selisihnya. Itulah kenapa Daihatsu sangat pinter, dia menyajikan dua tipe bagi dua karakter orang. Teman-teman mau pilih yang agresif, powerful, atau teman-teman mau pilih yang santai, slow, efisiensinya, bahan bakarnya tinggi, tinggal pilihan teman-teman semua. Yang pasti, dua mobil ini adalah SUV 5-seater dari Daihatsu terbaru, Daihatsu Roki, dan siap untuk memanjakan teman-teman semua dalam kerjaan maupun dari sisi mobilitas bisnis dan lain-lain. Oke? Gua rasa itu aja teman-teman kalau kita bicara mesinnya. Kita bicara sedikit soal nama teman-teman. Daihatsu Roki. Begitu gue dengar pertama kali mungkin 2019 itu, gue mikirnya bahwa ini akan ada legacy dari Daihatsu Tough Roki. Nah, begitu hadir mobil ini, yang Daihatsu coba bikin adalah ini adalah Daihatsu Roki, sedangkan yang dulu Daihatsu Tough Roki, ya berbeda. Dimana yang dulu kalau nggak salah itu leather frame, ya leather frame berpenggerak roda belakang, bahkan ada yang all wheel drive bahkan. Itulah kenapa mobil itu dipakai untuk rally, Paris Dakar, off-road dan lain-lain. Tangguh, memang tangguh. Tapi yang saat ini adalah sebuah mobil SUV 5-seater compact, bermesin yang compact, 3 silinder, berbodi yang compact juga. Panjangnya kurang lebih ini 4 meter, 4,1 ya, 4,1 meter dengan ground clearance 200-an ya. Tapi dengan Daihatsu Roki saat ini, Daihatsu berusaha memberikan sesuatu yang baru. Tidak ada embel-embel Tough Roki, benar-benar Daihatsu Roki yang mempunyai spesifikasi yang baru, desain body yang super futuristik, elegan, ya. Jadi berbeda ya kalau kita bicara Tough Roki dan Daihatsu Roki. Perbedaan sedikit yang ada di eksterior, mungkin massive grill di bagian depan. 1000 cc ini lebih besar sedikit daripada yang 1200. Itu LED sudah sama, lampu semua sudah LED, fog lamp yang belum. Fog lamp belum pakai LED, fog lamp masih pakai bohlam. Dan perbedaannya juga yang selanjutnya adalah velg. Di mana 1000 cc turbo ini menggunakan velg ring 17, sedangkan yang dual tone ya dual tone. Sedangkan yang 1200 menggunakan velg ring 16 single tone. Itu kalau dari sisi eksterior, dan pasti satu perbedaan yang nyata adalah di bagian belakang. 1000 cc turbo ini punya emblem turbo. Kalau ini tidak punya emblem turbo ya, dual VVT-i saja. Dimana ini bukan seri yang ADS, karena ada seri yang ADS di mana dia punya full aksesoris teman-teman. Jadi dia sudah ada diffuser depan, side skirt kanan kiri, dan dia punya diffuser belakang. Ditambah lagi dia punya sama, ini ada over fender juga. Dia ada over fender. Dan selanjutnya harga nanti kita bahas bersama perwakilan dari dealer sebentar. Tapi harga nasionalnya versi Jakarta itu termahal, seri tertingginya itu 230 juta atau 235. Bayangin, dengan kata lain, teman-teman bisa bawa pulang Daihatsu Roki ini di bawah 200 juta karena dia punya berbagai tipe X, M, ADS, 1000 cc, 1200. Tampilan seperti ini di bawah 200 juta. Gokil nggak tuh? Nah, super komplit yang diberikan Daihatsu kali ini, dan safety. Nah, sudah menjadi materi umum untuk mobil-mobil modern saat ini. Safety itu sudah harus ada ABS. Mobil ini sudah ada, EBD sudah harus ada juga, mobil ini ada. Dan Daihatsu sendiri menambahkan satu hasil develop Daihatsu sendiri, yaitu ASA, Advanced
safety assist ya. Nanti kita tanya lebih jelasnya. Tapi gue assume itu di dalam situ itu sudah ada vehicle stability control, di dalam situ sudah ada hill hold control, di dalam situ sudah ada. Apakah ada traction control dan kawan-kawan? Nanti kita tanya perjelas lebih ke bersama orang dealer ya. Kita tanya lebih jelasnya. Oke, jadi sudah safety banget mobil ini, sudah futuristik sekali, elegan, spesifikasi mesin powerful, super agresif, santai, slow, tapi punya efisiensi bahan bakar yang tinggi. Teman, kita coba lihat interiornya seperti apa antara 1000 dan 1200. Yuk. Oke guys, jadi kita sudah ada di interior dari Daihatsu Rocky dan ini elegan sekali teman-teman. Ini elegan sekali dari kita bisa lihat dari buka dan tarikan untuk door trim, tarikan pintu dan seperti biasa sudah ada remote di sini, lampu kayak kaca, retractable, jadi komplit. Dia punya salah satu yang gue suka juga, dia punya cup holder di depan AC, isi-isi AC, jadi bisa mendinginkan minuman teman-teman kalau perjalanan jauh. Itu sangat elegan sekali sih. Nah, oke, yang membedakan antara 1000 cc turbo ini dan di sebelah sana 1200 cc ini yang pertama adalah dari sisi displaynya teman-teman. Jadi display untuk 1000 cc turbo ini lebih besar dibandingkan yang ada di 1200 cc NA. Dia lebih besar, tapi jangan khawatir, fungsionalnya sama saja. Dia punya Apple CarPlay, dia punya Android CarPlay. Dan selanjutnya AC sudah digital semua. Oh, ini yang versi manual. Ada yang versi CVT. Ini gue bilang tadi bahwa manual sama CVT. Dan ini tombol-tombol di stereonya sudah lengkap sekali. Soal pasti untuk mengoperasikan ini di dalam sini dan ke multimedianya juga. Jadi komplit. Dengan desain tempat duduk yang sudah semi bucket seat gitu. Jadi enak aja sih kayaknya. Jadi memang salah satu yang memang dikeluhkan beberapa orang yang sudah pakai mobil ini, terutama mereka yang di atas tingginya 170 mungkin, karena steering wheel ini baru yang tilt lock, dia belum teleskopik. Kenapa? Karena mungkin orang yang dengan tinggi badan tersebut dia harus bawa mobil dengan posisi tempat duduk yang lebih di belakang, yang waduh dia harus menarik setir ini untuk lebih dekat ke badannya untuk dapat satu siku yang tidak melelahkan kalau lebih seperti ini. Tapi posisi gue adalah tinggi 155, jadi gue nggak ada masalah dengan settingan seperti ini, tidak ada teleskopik. Tapi mungkin di beberapa orang-orang tertentu itu yang banyak melakukan ergonomis untuk riding posisinya agak susah. Iya, kalau tinggi badan tuh 160 atau 170 gitu lah ya. Nah, dan juga di sini ya seperti biasa ada tombol USB, ada slot 12 volt, dan tempat duduknya elegan sekali loh, elegan. 5 seater dan sudah pasti ada safety airbag di sini. Elegan sekali, ada list warna merah menambah kental mobil ini punya interior yang futuristik, karakteristiknya ada merah di luar, dia punya list juga di luar. Oke, multimedianya yang agak lebih besar dibandingkan itu. Itu aja teman-teman, nanti sesudah ini kita bakal info bersama perwakilan dari dealer. Kita akan bahas seputar mobil ini, seputar after sales-nya, seputar stok di dealer sini, Karisma Sentosa seperti apa. Tetap pantengin di channel ini, kita lanjut di video selanjutnya. Yuk.